Mesya Sukitra dari kelas 3A reguler pagi dengan NIM 2311074, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dengan jurusan Administrasi Publik. Penjelasan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah atau kebutuhan publik, serta untuk mencapai tujuan tertentu yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Jadi kebijakan publik 1. Dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap masalah yang ada di masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan tersebut demi kepentingan umum. 2. Memiliki tujuan tertentu. Setiap kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas dan struktur. Tujuan ini seringkali berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses dari kualitas pendidikan di masyarakat. 3. Mengikat dan dapat dilaksanakan. Kebijakan publik memiliki sifat yang mengikat, artinya semua pihak yang terkait, baik individu maupun kelompok, harus mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan ini juga harus dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. 4. Berdasarkan proses yang terstruktur, proses pembentukan kebijakan publik biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yang terstruktur, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, analisis kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan. 5. Memiliki dampak luas. Kebijakan publik tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga berdampak pada kelompok masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan publik pemerintah tentang subsidi energi. Kebijakan pemerintah tentang subsidi energi akan mempengaruhi tetapi juga berdampak pada kelompok masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan pemerintahan tentang subsidi energi akan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap energi yang lebih terjangkau. 6. Melibatkan kepentingan banyak pihak. Pembuatan kebijakan publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat, kelompok sosial, dan organisasi terkait. Berbagai kepentingan perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan inklusif. Tujuan kebijakan publik. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, tujuan utama kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kebijakan publik yang efektif dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat. 2. Menanggulangi masalah sosial. Kebijakan publik juga dirancang untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, ketidaksetaraan, atau masalah kesehatan. Misalnya kebijakan bantuan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan keadilan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok masyarakat tidak terabaikan. Kebijakan seperti distribusi bantuan sosial atau pendidikan yang merata adalah contoh untuk mencapai keadilan sosial. 4. Menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan publik juga dapat diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan yang mengatur lalu lintas, penegakan hukum, dan kebijakan anti terorisme yang tujuannya untuk menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. 5. Memajukan pembangunan. Kebijakan publik mendukung pembangunan baik itu pembangunan fisik seperti infrastruktur atau jalanan, jembatan, gedung, maupun pembangunan sosial dan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. 6. Menjamin kualitas lingkungan di era modern ini. Kebijakan publik juga harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau pengurangan emisi karbon merupakan contoh kebijakan yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.